Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan tukang oprek software receiver wong Trenggalek. Kali ini kita membahas receiver Sekibox A1 New. Dan teman-teman banyak yang menggunakan receiver Sekibox A1 New. Software yang digunakan Montage. Dan kali ini saya menggunakan software K5S. Jadi untuk teman-teman bila mana mempunyai receiver Sekibox A1 New ini, ada beberapa software yang bisa digunakan. Di antara software apa saja yang digunakan di Sekibox A1 New ini, di antara lain K5S. Jadi untuk teman-teman bila mana pengen menggunakan K5S di Sekibox ini, silakan teman-teman memakai cara recovery bila mana masih di orinya ya, masih di orinya. Karena banyak teman-teman ini kemarin ada yang tanya gimana caranya software orinya ini menjadi K5S. Silakan teman-teman direname dulu ya, memakai cara recovery ini silakan direname menjadi flash bin. Untuk caranya silakan teman-teman dimatikan dulu receivernya. Software yang sudah direname silakan disimpan di flash disk, ditancapkan di receivernya, lalu dinyalakan lagi. Silakan dipencet menu ya, menu. Mungkin lebih gampangnya teman-teman ini silakan untuk pencet remote-nya, untuk lebih gampangnya silakan dipencet di remote. Silakan dipencet menu sampai muncul notifikasi, ada notifikasi di atas ya, untuk di layar TV ada tulisan di atas, dan ditunggu sampai proses selesai. Mungkin ini untuk prosesnya agak sedikit lama, jadi harus sabar ya, harus sabar. Tidak seperti sahabat kita kemarin dari Kalimantan ya. Sahabat kita ini saya suruh untuk recovery, belum selesai, nggak sabar ya, nggak sabar nunggu, dikiranya gagal lalu dimatikan lagi receivernya. Akhirnya menjadi mode on, dan ada lagi yang mengalami langsung mati total. Jadi di sini saya sarankan bila mana melakukan update recovery, untuk teman-teman sabar, ditunggu saja sampai normal kembali, receivernya restart kembali. Ini restartnya otomatis ya, otomatis. Jadi enggak, setelah dipencet menu-menu ya ditunggu saja sampai nanti restart sendiri. Bila mana sukses ya
nanti flash pinnya masuk. Bila mana gagal ya kembali ke software semula biasanya. Seperti sahabat kita kemarin, beliau langsung datang ke Trenggalek karena VKOPR ini tidak berhasil ya. Sudah beberapa kali dicoba, ini tidak berhasil. Beliau langsung datang ke Trenggalek minta untuk diganti softwarenya. Beliau minta softwarenya ini software Tiger. Jadi untuk receiver Sekibox A1 ini ada beberapa ya, banyak software yang digunakan. Tidak cuma K5S ya, tidak cuma K5S. Mungkin teman-teman yang sudah berhasil menggunakan K5S seperti nampak di layar, saya gunakan K5S. Ini bisa di VKOPR bila mana software orinya. Tidak semua software ori dari Sekibox bisa di VKOPR, karena untuk software ori dari Sekibox itu sendiri sangat sulit keluar. Tidak tahu kenapa software Sekibox ini bandel. Kadang saya sering mengalami EEPROM-nya ini sulit saya flash. Tapi biasa yang saya gunakan untuk nge-flash tetap receiver modifan. Yang sering teman-teman alami yang gagal itu memakai HP. Kemarin ada yang komen tidak bisa di flash. Itu bukan berarti EEPROM-nya rusak ya teman-teman. Bukan berarti EEPROM-nya rusak. Memang software, ada beberapa software yang sulit dikeluarkan karena diprotek. Untuk GX 6605S banyak sekali protekan-protekan ya. Dan juga untuk Sekibox ini menurut saya lebih bandel lagi. Untuk GX 6605S memang ada beberapa yang tidak bisa di flash. Tapi kalau teman-teman tahu caranya, tidak ada yang tidak bisa, ini pasti bisa. Untuk tutorial cara nge-flash EEPROM yang terprotek, alangkah baiknya teman-teman silahkan dicoba memakai K5S. Karena seringkali saya lakukan ini memakai K5S itu berhasil. Di Sekibox sendiri, karena kemarin ya banyak yang mengalami untuk software montage ini paling sulit dikeluarkan. Untuk caranya mengeluarkan software dari terprotek ini,
teman-teman silakan menggunakan yang 4 NB. Nah, software ini untuk Skipbox ini ada yang 8 NB, ada yang 4 NB. Untuk mengeluarkan protect dari softwarenya, silakan teman-teman menggunakan 4 NB. Ini agar lebih gampang keluarnya. Bila mana teman-teman tetap tidak berhasil menggunakan yang 4 NB, silahkan teman-teman di flash dulu memakai software GX6605S. Mungkin ini teman-teman kok bisa ya software Skipbox kok dijadikan GX6605S, bisa ya. Ini sering kali saya lakukan. Bila mana software Skipbox ini terprotek, tidak bisa keluar, di flash beberapa kali tidak berhasil, silakan teman-teman flash dulu memakai GX6605S. Setelah berhasil di GX6605S, silakan dikembalikan lagi ke software Skipbox dengan merename auto brunfak. Ini kemarin untuk sahabat kita yang datang dari, tidak usah saya sebutkan ya, beliau datang ke Trenggalek ini memang airformnya ini saya flash beberapa kali, hampir 4 kali saya flash, ini tidak berhasil. Terus saya protect dengan GX6605S yang 4 NB. Setelah berhasil ke GX6605S, saya flash kembali memakai K5S. Biasanya software yang saya gunakan, yang sering saya gunakan untuk ngeflashnya ini software dari Skipbox. Ini mungkin teman-teman belum mencoba ya memakai software Skipbox ini untuk ngeflash, karena bila mana tidak mempunyai kodenya, karena Skipbox ini ada DB Bindernya, di muncul DB Binder, logo DB Binder. Teman-teman tidak usah khawatir lagi. Ini yang penting sudah muncul DB Binder, teman-teman cari software yang selain HelloBox, direname kembali, di flash kembali. Kalau sudah di HelloBox, yang jelas kita tinggal rename softwarenya, ganti software selain Skipbox. Ada beberapa cara bila mana EEPROM dari Skipbox ini bila tidak bisa dikeluarkan dari software protect-nya, caranya masih banyak lagi. Tapi yang sering saya lakukan, saya protect dulu dengan GX6605S. Di software Skipbox sendiri, software yang digunakan banyak ya. Ada Tiger, ada Magicom, Magic yang kemarin sempat viral karena muncul notifikasi yang biasa digunakan
di receiver Tanaka T22HD Matrix Burger S2 ini muncul notifikasi tanda merah. Jadi kalau teman-teman mau gonta-ganti software ya, ini seringkali saya sampaikan, karena basic dari K5S ini atau Montage ini banyak juga basicnya yang sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya ada juga software premium ya. Saat ini saya menggunakan K5S, ini akan saya coba menggunakan software yang lagi viral. Nanti akan saya coba ganti ya, saya ganti softwarenya. Kita sambil rokok ya, biar nyantai. Mungkin teman-teman pengen mencoba software yang seringkali ini yang lagi viral ya, seperti nampak ya, ini software Welcome to HD. Nah, ini bisa digunakan di Skibox A1 New. Untuk teman-teman mungkin pengguna Skibox ini menggunakan basic yang lain. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan kita lihat untuk ini untuk informasi dari softwarenya. Untuk informasi dari softwarenya, ini untuk informasi dari softwarenya ya. Untuk tutorial gimana caranya keluar dari software ini, kalau receiver teman-teman ini sudah dimodif, tinggal di rename ya. Tinggal di rename auto Bunfat memakai software K5S. Kemarin ada yang komen receiver Matrix Burger S2 memakai software Tiger. Beliau pengen keluar dari softwarenya karena software ini tidak bisa diupdate melalui menu. Yang sudah terlanjur memakai software Tiger dan lain-lain ini, silakan teman-teman menggunakan alat flashnya. Silakan menggunakan alat flash ya.
Jadi silakan teman-teman bikin receiver sakti. Artinya bukan semua software bisa digunakan di receiver tersebut. Ini sebagai alat ngeplesnya. Ini seringkali saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih sahabat kita yang dari Arab, beliau hadir, terima kasih. Jadi untuk sahabat-sahabat ini kalau memakai software Montage khususnya untuk Sekibox, silakan dimodif receivernya. Ini biar bisa ngeples. Karena seringkali kejebak ya. Teman-teman ini kejebak di software Montage khususnya Sekibox ini ya. Tidak halnya seperti software K5S. Kalau K5S itu cukup direname. Kalau kesusah keluar atau susah upgrade, bisa direname auto brunpak. Dari 8 NB ke 4 NB direname auto brunpak dan sebaliknya. Tapi kalau untuk Sekibox ini kadang susah, memakai lewat menu tidak bisa, di flash kadang terprotek. Ini susahnya kalau memakai receiver Sekibox tanpa dimodif atau tidak mempunyai alat flashnya yang lebih ini menggunakan laptop. Untuk lebih gampangnya silakan menggunakan laptop. Tapi kalau untuk saya sendiri lebih fix menggunakan receiver sakti. Artinya sudah saya modif semua receiver yang saya miliki. Semua receiver yang saya miliki ini saya modif. Saya cabut EEPROM-nya, saya kasih soket. Mungkin teman-teman bisa lihat di video-video kemarin, video yang lain ya, soket yang saya gunakan. Kenapa bang soketnya kok tidak dikasih seperti yang lain? Soketnya langsung EEPROM-nya yang dimasukin. Ini tujuannya bila mana ada tetangga atau ada teman yang lain datang, kebetulan receivernya rusak, EEPROM-nya atau mungkin gagal ngeflash, jadi kecantol logo, atau mungkin mata merah, atau mungkin mati total cuma karena gara-gara upgrade. Ini teman-teman bisa langsung nyabut EEPROM-nya di flash. Jadi harus bisa solder. Sini kalau teman-teman mungkin ada yang memakai blower. Kalau lebih rapinya ini memakai blower, hasilnya akan rapi kembali seperti semula, seperti pabrikannya ya. Kalau memakai solder kadang sedikit belepotan ya, kadang agak terlalu kepanasan.
jadi hasilnya sedikit belepotan, kadang muncul hitam-hitam. Tapi kalau memakai blower akan kembali seperti pabrikan. Jadi untuk teman-teman pengguna Sekibox ya, ini bisa menggunakan beberapa software seperti saya tunjukkan di ini ya. Seperti yang saya tunjukkan ini, saya menggunakan software biar lebih jelas ya. Saya geser dulu. Nah, mungkin teman-teman sudah ada atau sudah pernah menggunakan software ini, dan juga masih banyak lagi software yang seperti ini ya. Ini karena belum saya sekan ya, ini belum saya sekan. Di sini fiturnya banyak. Untuk video mereview software ini sudah sering saya bikinkan videonya. Jadi untuk teman-teman ya silahkan dicek video yang kemarin ya. Silahkan teman-teman tonton video software yang sudah saya share kemarin. Silahkan bila mana teman-teman mencari software editan ala wong Trenggalek, silahkan ditonton dulu sampai selesai videonya, jangan di skip biar tahu kekurangan dan kelebihan apa saja yang digunakan. Silahkan ditonton sampai selesai. Jadi untuk teman-teman bila mana mau ngupdate software, yang perlu diperhatikan adalah informasi dari softwarenya, karena informasi dari softwarenya ini sangat penting. Dan untuk memastikan lagi, silakan teman-teman membuka boxnya. Silakan dibuka boxnya. Pasti di MPEG-nya tertulis di situ bila mana menggunakan montage ada tulisan 8801. Itu berarti menggunakan montage. Jadi untuk teman-teman bila mana mau update software, perhatikan informasi dari softwarenya ini ya. Tertulis 8001. Software yang saya gunakan ini 4NB ya. 4NB, dan tanggal update-nya di tanggal 24 di bulan 10 2023. Jadi silahkan teman-teman lihat dulu informasi dari softwarenya. Ini seringkali yang teman-teman tanyakan ini mereknya ya, mereknya. Kalau yang ditanyakan mereknya, yang jelas saya bingung untuk menjawabnya. Setiap request yang difoto itu receivernya. Jadi yang jelas saya mau dumnya. Tujuan saya minta dum dari softwarenya itu
untuk mencocokkan remote ini, biar setelah saya edit saya kirim kembali, remote-nya tetap bisa digunakan. Jadi silakan dikirim damnya. Ini untuk mencocokkan remote. Ini seringkali bila mana teman-teman misalnya moto skipbox, terus saya kirim softwarenya, beliau tidak punya remote-nya. Yang digunakan ini kebanyakan remote multi. Yang saya lihat ini remote multi. Di remote multi sendiri memakai kode 001 sampai 027. Dan saat ini remote-nya remote skipbox ya. Remote skipbox yang saya gunakan ini remote skipbox. Untuk GX6605S biasanya saya menggunakan, untuk GX6605S ini bisa metrik ya, metrik. Ini punya neck parabola. Neck parabola. Saya rasa semua remote neck parabola ini sama. Jadi saya gunakan di GX6605S. Kadang saya menggunakan remote ori dari Gardiner atau remote Kavison. Ini untuk GX6605S biasa saya gunakan remote Kavison. Kalau orang luar biasanya menggunakan remote skipbox, makanya saya ini kalau memakai remote skipbox sama metrik. Untuk metrik sendiri digunakan kebanyakan di Indonesia, tapi kalau remote skipbox digunakan orang luar. Ini biasanya menggunakan GX6605S, ini kebanyakan memakai remote skipbox. Jadi kalau teman-teman menggunakan software dari luar, silakan sediakan remote skipbox atau remote multi, khususnya untuk yang 4N, untuk MPEG 4 ya. Kemarin ada yang menunjukkan remote MPEG 2. Memang kalau memakai MPEG 2 itu fungsi, tapi warna yang di sini, warna merah, hijau, kuning, biru, ini kalau MPEG 2 tidak ada. Kalau MPEG 2 tidak ada warna-warnanya. Kalau MPEG 4 ini ada warna-warnanya. Kalau di MPEG 4 kalau scan harus menggunakan warna-warna di sini. Harus menggunakan warna-warna di sini. Subscriber lover dimanapun berada yang sudah dukung channel ini, yang sudah support channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi amal yang barokah, bertambah rezekinya, bertambah melimpah, dimudahkan segala urusannya. Untuk teman-teman sahabat tracker dimanapun berada yang belum dukung channel ini, silahkan didukung karena masih banyak perlu dukungan dari teman-teman. Channel ini berkembang karena dukungan dari teman-teman. Jadi silahkan teman-teman pencet tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video, silahkan dipencet. Jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya
biar dapat notifikasi bila mana saya upload video, teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru. Jadi silahkan dipencet dulu tombol subscribe-nya, gratis ya mas. Mencet tombol subscribe ini tidak dipungut biaya, gratis. Jadi monggo lah didukung channel ini biar lebih berkembang. Tanpa dukungan dari teman-teman, channel ini tidak akan berkembang. Mungkin teman-teman bila mana mengalami kendala di receiver, silahkan saja teman-teman komen di kolom komentar. Insya Allah komen dari teman-teman saya balas dan saya bantu. Mungkin kalau teman-teman masih mengalami kendala, insya Allah ya, insya Allah setiap teman-teman mengalami kendala saya telepon. Jadi bisa video call seperti sahabat kemarin ini, sudah banyak yang saya video call, saya pantau, saya bantu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sayang ya, cuma karena update software akhirnya receivernya rusak, mode on, kecantol logo, mata merah. Sayang kalau receivernya tidak bisa digunakan lagi. Saya juga kasihan kalau misalnya mempunyai receiver cuma 2, yang satunya mode on tidak bisa digunakan. Saya juga kasihan, akhirnya ya biasanya langsung saya telepon, memakai video call ya. Untuk teman-teman yang mau datang ke Trenggalek, monggo, pintu selalu terbuka. Silakan datang ke Trenggalek. Yang mau datang akan saya bantu bila mana receivernya mengalami kendala. Di sini yang jelas cuma karena gara-gara kesalahan update ya. Di luar itu bila mana kena petir atau karena kendala-kendala yang lain, mungkin ada yang rusak di power supply-nya, ini beda lagi ya. Kalau cuma untuk ngeflash ganti software, mungkin daerah Tulungagung sekitar, Trenggalek sekitarnya, yang mau datang silahkan saya bantu, insya Allah gratis. Yang penting membawa rokok. Enggak lah, rokok adalah ya, walaupun harganya murah ya tetap ada lah. Monggo yang mau datang ke Trenggalek silakan. Untuk rumahnya gampang kok, dicari di pinggir jalan ada parabola gede ya, silahkan tanya, di daerah sini sudah pada kenal ya. Silahkan tanya saja, Imam Maskur Kancil. Oke, sekian dulu dari saya, semoga kali ini videonya bermanfaat. Kedepannya kita nge-live lagi ya. Untuk yang pengen tanya-tanya ya silahkan di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.